Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Yaninta Grace dari kelas D reguler 2019. Dalam video saya ini, saya akan menceritakan tentang CBR atau Critical Book Review dari dua buku ini. Dalam mata kuliah Strategi Pembelajaran Sejarah. Langsung saja saya akan menceritakan terlebih dahulu dari isi buku Strategi Belajar Mengajar. Nah, seperti yang kita ketahui, strategi belajar mengajar adalah pola-pola umum kegiatan guru dan peserta didik. Dalam perwujudannya, kegiatan belajar mengajar untuk mencapai tujuan pembelajaran. Saran kegiatan belajar mengajar ini akan mempengaruhi peserta didik, meliputi pengembangan peserta didik secara optimal, hubungan antar manusia, efisiensi ekonomi, dan tanggung jawab sebagai warga negara. Tujuan tercapai, belajar mengajar selaku sistem instruksional memiliki komponen-komponen tertentu, antara lain: 1. Tujuan. Tujuan adalah cita-cita dari pelaksanaan suatu kegiatan. Tidak ada suatu kegiatan ataupun program tanpa ada tujuan yang jelas. Bahan pelajaran. Bahan pelajaran adalah materi yang akan disampaikan oleh guru. Sebelumnya, seorang guru harus menguasai materi sebelum disampaikan pada peserta didiknya. 3. Kegiatan belajar mengajar. Kegiatan belajar mengajar adalah segala sesuatu yang dilakukan di dalam kelas. Guru sebagai motivator dan fasilitator memberikan peluang aktif kepada siswanya dengan menekankan pendekatan CBSA, yaitu cara belajar siswa aktif. 4. Metode. Metode adalah cara yang dipergunakan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Metode ini memiliki kedudukan sebagai alat motivasi ekstrinsik. 5. Alat. Menurut alat adalah segala sesuatu yang dapat digunakan sumber belajar mencapai dapat ditemukan pada manusia. Sumber pelajaran artinya sumber pelajaran adalah sebagai sesuatu yang dapat dipergunakan sebagai tempat di mana bahan pengajaran media massa terdapat di lingkungan sekitar. Alat-alat pengajaran seperti buku pelajaran, peta, gambar, kaset, papan tulis, kapur, spidol, dan yang terakhir adalah sumber dari museum. Ketujuh, ada evaluasi. Evaluasi adalah suatu tindakan atau suatu proses untuk menentukan nilai dari sesuatu. Menurut Sumartana, evaluasi pendidikan dapat diartikan sebagai tindakan atau proses untuk menentukan nilai. Selanjutnya, media. Media adalah suatu alat bantu yang dijadikan sebagai penyalur untuk mencapai tujuan belajar. Nah, media ini sangat membantu siswanya mempelajari dan peserta didik dalam mengajar, diajarkan guru dan kegiatan pembelajaran. Nah, media ini akan mempermudah peserta didik dalam menangkap pembelajaran yang disampaikan oleh guru. Dalam kegiatan belajar, untuk mencapai keberhasilan belajar, seorang guru memberikan umpan balik kepada peserta didiknya, seperti memancing persepsi peserta didik. Memilih bentuk motivasi yang akurat. Motivasi ini banyak. Seperti yang kita ketahui, guru adalah motivator dan fasilitator. Ya, dalam proses belajar mengajar, kita tidak boleh monoton dalam menyampaikan materi ajar kita. Ini akan membuat anak tersebut merasa tertekan dan membosankan. Nah, untuk itu seorang guru
Pendidikan dapat adalah hal yang memberikan paling penting bagi seorang motivasi, anak. seperti Orang tua memberi pasti nilai, mendambakan angka, anaknya hadiah, akan menjadi pujian, orang yang sukses. gerakan Jadi orang tua tubuh yang pasti seperti tepuk tangan, akan menyekolahkan applause, anaknya setinggi-tinggi dan kemudian semampu memberikan orang tugas, tuanya. Memberikan ulangan. Dalam buku ini dikatakan Dan yang terakhir ada adalah seorang guru memberikan hukuman. melihat Kenapa hukuman? sebuah kaca mobil yang Hukuman ini bertuliskan dibuat untuk tentang membuat stiker tidak whoever melanggar the suatu president, aturan. our Dan kids should ini akan membuat go seorang siswa to school. akan disiplin. Artinya seolah-olah Selanjutnya saya akan pemilik menceritakan mobil ini buku yang kedua. mengatakan sekolah anak lebih penting daripada pemilihan presiden, yang kebetulan saat itu sedang ramai diperbincangkan. Nah, secara daya berpikir, guru yang melihat itu menambahkan kata-katanya, whoever the president, our kids should go to school and get the best education. Artinya, anak kita tidak hanya harus sekolah, tetapi juga harus mendapatkan pendidikan yang terbaik. Nah, ada banyak problematika dan pertanyaan, seperti dalam judul buku ini, untuk apa anak harus sekolah? Pasti banyak jawabannya, ingin pandai, ingin sukses, ingin mendapatkan ranking, ingin mendapatkan nilai yang terbaik. Nah, jadi di sini kita harus merubah kata-kata mindset tersebut. Pada kenyataannya seperti ini, ada seorang anak, dia dari SD, SMP, SMA, pintar dan menjadi murid yang terbaik. Dia selalu mendapatkan nilai yang terbaik dan ranking di dalam kelasnya. Akan tetapi saat ia dewasa, ia tidak mendapatkan kesuksesan yang jujur. Jadi serta merta Yang kedua, orang tua ini harus merasa disiplin. kesal dan Yang merasa ketiga, enggan. Untuk pantang apa anakku menyerah. sekolah? Yang keempat, Memiliki nilai yang tinggi bertanggung tapi jawab dong. tidak sukses. Yang kelima, Ini yang membuat berani seorang mengambil anak resiko. tersebut merasa Yang keenam, kesal dan belajar terus. terjatuh. Nah, itu kunci sukses orang. Jadi seolah-olah kita berpikir yang jadi akan apa yang mendapatkan salah dengan kesuksesan. pendidikan kita? Apakah kita hanya sebatas untuk menjadi seorang sukses? Sukses dalam materi, sukses dalam bisnis, sukses dalam mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Orang sukses memiliki life skill atau kecakapan hidup. Life skill ini yang menyebabkan seseorang itu sukses dalam kehidupan. Kelebihan dan kekurangan dari bagaimana sih life buku skill yang itu? pertama Apa ini saja? memiliki Kelebihan di mana ia menceritakan bagaimana strategi-strategi guru dalam belajar mengajar, pendekatan, media, dan metodenya bagaimana. Tetapi memiliki kekurangan. Di dalam buku ini ada banyak yang selanjutnya ada beberapa pendidikan akhlak yang tidak dapat seperti kita tahu, akhlak memang adalah bagian yang paling penting dalam kehidupan kita. Nah, diharapkan seseorang yang berakhlak dalam pendidikan ini adalah orang yang pandai, berbadan sehat, dan berakhlak mulia untuk mendorong kesejahteraan di masyarakat dan di negara ini. Gunanya akhlak ini untuk menciptakan orang-orang yang sampaikan mengenai CPR, strategi pembelajaran, dan lebih dan kurangnya saya mohon maaf di negara ini. Itu artinya saya Yani Tagres, saya mohon undur diri. Artinya menjadi salam sehat, salam corona, tetap menjaga jarak.